Baik, Pak Muiz, terima kasih dan Kak Maul sudah mengantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah semua ya? Nah, sebelumnya perkenalkan adik-adik semua, nama kakak Arbi gitu ya. Jadi untuk kelas kita hari ini, adik-adik semua bisa panggil Kak Arbi begitu. Ini suara Kak Arbi di sini mantul ini. Bentar ya. Nah, baik adik-adik, kita mulai ya. Tadi sudah dibuka oleh Pak Muiz begitu. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal, banyak sekali. Sebelumnya Karbi mau tanya dulu nih, semuanya sudah siap ya? Sudah. Ya. Siap. Siap. Ayo, mana yang siap angkat tangannya? Siap. Oke. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum dimulai, Kak Arbi mau sampaikan sesuatu, yaitu tentang aturan kelasnya ya. Nah, jadi nanti selama Kak Arbi menjelaskan, materinya, pelajarannya, adik-adik semua mic-nya dimatikan dulu. Nah, mic-nya selama Kak Arbi sedang menjelaskan pelajaran, adik-adik mikrofonnya silahkan dimatikan dulu. Kemudian untuk ketika ingin menjawab nanti ada beberapa pertanyaan begitu. Kalau ingin menjawab silahkan angkat tangannya seperti ini atau gunakan tombol raise hand yang ada di Zoom-nya. Nah, seperti itu sudah Kak Arbi contohkan, ada emoticon tangan. Seperti itu ya. Nah, itu Akmal sudah bisa. Coba ada lagi yang mau coba ini raise hand-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi aturan kelas kita yang pertama, ketika Kak Arbi sedang menjelaskan, silahkan dimatikan mic-nya. Kemudian yang ingin berbicara atau menjawab pertanyaan Kak Arbi, nanti silahkan raise hand, angkat tangannya seperti itu. Bisa seperti ini, bisa menggunakan icon raise hand yang ada di Zoom. Oke, sudah turunkan tangannya. Raise hand-nya silahkan diturunkan dulu. Oke. Ini sepertinya ada yang lupa cara menurunkan tangan ya. Nah, baik adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang ada yang sudah tahu? Kita mau belajar apa? Belum ya. Nah, sebelumnya Karbi mau tanya dulu nih. Mau tanya tadi kan sudah Kak Maul sudah tanya tuh, ada yang katanya sarapannya pakai telur dadar. Kemudian ada apa lagi ya? Ada yang pakai lauk lain enggak? Kalau ada coba tuliskan di kolom komentar. Oh, saya Kak Arbi makannya cuman nasi sama kecap saja mungkin. Rahasia. Bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Silakan ditulis di kolom chatnya. Selain telur dadar, adik-adik semua tadi sarapannya pakai apa ya? Karena sarapannya adik-adik ini nanti ada loh hubungannya dengan materi pelajaran kita hari ini. Rawon, Akila, Asrofa, pakai rawon. Wah, pagi-pagi sudah rawon ya. Yang lain silakan dituliskan. Daging Kak. Nah ini dagingnya daging apa nih? Almaira. Daging ayam, daging kambing, atau daging sapi? Makan ayam Bali. Wah, jauh sekali sarapannya sampai Bali. Saya makan roti dorayaki. Wah, ini sepertinya temannya Doraemon ini. Enggak sarapan. Azza harus sarapan ya. Supaya lambungnya enggak sakit. Sapi Kak. Sama susu, ayam bakar. Wow. Sayur bayam, tahu, susu, mie. Oke, ada yang makan ya, sarapannya mie. Nah, cukup ya. Ikan bakar Kak. Sekarang aja perutku sudah sakit. Silakan Azza boleh sambil ini ya, sambil sarapan begitu. Karena sepertinya sudah mulai sakit perutnya. Telur dadar Kak. Oh, baik. Berarti ya adik-adik sudah sarapan begitu ya. Nah, coba adik-adik tutup matanya begitu. Coba bayangin lauk yang tadi adik-adik makan, yang telur dadar, daging, itu masuknya lewat mana ya? Pertama dia adik-adik masukkan ke rongga apa namanya, kemudian berlanjut kemana, sampai kemana. Ternyata di tubuh kita ada beberapa organ yang bertugas untuk mencerna yang adik-adik makan tadi. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang sistem pencernaan. Nih, Kak Arbi punya video tentang sistem pencernaan. Sebentar ya. Bentar. Sudah terlihat? Video yang Kak Arbi tampilkan sudah terlihat? Sudah. Sudah? Oke, kita mulai ya. Sudah. Sudah. Sudah, Kak. Sudah? Sudah. Pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida.
Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menyebabkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Nah, tadi sudah lihat videonya adik-adik semua ya? Ini kan mati ya. Kakak Arbi mau minta tolong nih sama adik-adik semuanya. Tadi kan sudah lihat video. Nanti Kak Arbi mau minta tolong untuk menyebutkan bagian-bagian apa saja sih yang ada selama proses pencernaan makanan tadi. Nah, Kak Arbi nanyanya akan menggunakan satu games gitu ya, satu teka-teki. Siap ya? Nanti Kak Arbi akan kasih satu pertanyaan teka-teki atau tebak-tebakan yang berkaitan dengan nama-nama organ tubuh yang untuk mencerna makanan tadi. Seperti yang di dalam video. Coba diingat-ingat dulu apa saja tadi organ tubuhnya. Kak Arbi akan tanya nih, apa saja sih?
Nah, terlihat? Sudah terlihat di HP teman-teman, di HP-nya adik-adik semua tampilannya? Sudah. Nah, kita bermain tebak-tebakan tentang organ-organ dan fungsinya dalam proses pencernaan makanan nih. Di layar yang ditampilkan ada nih beberapa buah, kemudian sayur, ada juga singkong gitu. Ya, ini semuanya adalah makanan yang sehat gitu ya, makanan yang sehat bergizi. Nah, nanti adik-adik silahkan pilih satu gambar buah atau gambar yang lain. Nah, di balik gambar itu ada nih satu tebak-tebakan tentang organ tubuh dan fungsinya dalam proses pencernaan. Nah, untuk yang pertama, siapa yang mau coba pilih gambar yang mana yang akan kita buka? Silakan angkat tangannya. Mila, mau gambar yang mana? Singkong nggak? Singkong. Mila mau singkong. Kita lihat ya, singkong. Tebakannya adalah, aku adalah tabung berotot yang sangat panjang dan aku berfungsi menyerap sari-sari makanan. Siapakah aku? Apa sih? Siapa? Apa nama organ tubuh yang bentuknya seperti tabung, kemudian berotot, panjang, dan menyerap sari makanan? Apa jawabannya, Mila? Usus. Usus? Adik-adik yang lain, temannya Mila bisa bantu. Apa jawabannya? 12 jari. Usus 12 jari. Yang lain? Usus 12 jari. Usus 12 jari. Nah, kira-kira menurut adik-adik usus 12 jari ada di mana ya? Di nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Di nomor 1. Ada 5. Di nomor 1. Tadi siapa yang sebut di nomor 1? Di nomor 5. 5. Oh, 5. Nomor 5. Nomor 4 atau nomor 5? 5. 5. Oh, sepertinya ini yang banyak jawabannya yang paling banyak disebut nomor 4 dan nomor 5. Nah, nomor mana yang sepakat kita buka nih? 5. Ya, apakah benar? 5. Apakah benar nomor 5 ini usus yang bertugas menyerap sari makanan? Kita cek ya. 1, 2. Oke. Yes. Benar. Nah, ternyata usus yang bertugas menyerap sari makanan itu adalah usus 12. usus
Halus. Usus halus. Berfungsi menyerap sari makanan. Tadi di video juga sudah dijelaskan bahwa di dinding-dinding usus halusnya ada semacam alat untuk menyerap sari makanan dan dialirkan ke dalam darah, kemudian dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita mau buka gambar yang mana lagi nih? Sawi, Pak. Sawi. Oke, sawi. Nah, aku adalah saluran terakhir dari pencernaan, mengeluarkan sisa limbah yang tidak diserap oleh tubuh. Siapakah aku? Anus. Yakin jawabannya Anus? Nah, kalau sudah yakin jawabannya Anus, di mana nih kira-kira posisinya Anus? Di nomor berapa? Oke. Yakin nomor 6? Oke, kita lihat ya. Nah, benar sekali. Ternyata di nomor 6 itu adalah anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses atau limbah dari makanan yang sarinya sudah diserap oleh usus halus tadi. Sudah 2 nih. Kita sudah tebak 2 gambar dan benar, yaitu anus dan usus halus tadi. Kemudian gambar mana lagi yang mau kita buka? Jeruk atau apel? Tapi dengarnya yang paling banyak apel, jadi kita buka apel ya. Boleh? Adik-adik satu orang bantu Karbi bacakan soalnya. Aku adalah saluran panjang siapakah aku? Coba ini Nur Habibah, coba bacakan soalnya. Nur Habibah, yang lain dengarkan dulu ya. Silakan Nur Habibah. Aku adalah saluran panjang. Aku bekerja mengemas-emas makanan yang masuk. Orang-orang menyebutnya peristaltik. Siapakah aku? Nah, apa jawabannya adik-adik? Saluran panjang yang kerjanya meremas-remas makanan dan biasa disebut peristaltik. Itu organ tubuh apa ya namanya? Lambung. Ada yang jawab lambung. Terus apa lagi? Kerongkongan. Usus besar. Kerongkongan. Oh, tadi ada 3 nih jawabannya dari adik-adik semua. Ada lambung, ada usus besar, dan kerongkongan. Mana yang paling benar kira-kira ya? Kerongkongan. Yakin? Kira-kira kerongkongan posisinya di mana ya? Di nomor berapa ya? Nomor 2. Nomor 2. Kita lihat ya. Yakin ya nomor 2 ya? 1, 2. Nih, ternyata benar. Nomor 2 itu adalah kerongkongan, dan kerongkongan atau biasa juga disebut usus halus
Rame aja. Jadi ya, yang dengan salah satu kamera atau HP dan bilang bisa itu adalah instruksi yang akan kita gunakan hari ini dan topik-topik lainnya. Sebenarnya hari ini akan belajar apa sih? Ya, seperti yang video adik sudah nonton, bahwa hari ini kita akan belajar sistem perencanaan pada manusia dengan metode UMI Tagal. Nah, jadi kita belajar sambil bermain game ya. Sudah nonton belum videonya ya? Kita semua? Ada yang belum nonton videonya? Kalau sudah berarti alhamdulillah Nah, baik. Tadi pilihannya kerongkongan di nomor 2 ya. Ternyata sih benar adalah kerongkongan itu anggota tubuh yang dia berupa saluran makanan dari mulut menuju lambung, kemudian panjangnya 20 cm dan ada gerakan meremas-remas makanan sehingga terdorong sampai ke lambung. Nah, gerakannya itu tadi disebut gerakan peristaltik. Nah, kita sudah buka beberapa gambar nih, ada singkong, sawi, dan terakhir tadi apel. Nah, tadi kan kita sudah buka nih, sudah buka beberapa gambar, ada pertanyaan dan penjelasan anggota atau organ tubuh yang bertugas dan tugasnya dalam proses pencernaan makanan. Adik-adik sila ini ya, sambil dicatat ya apa saja sih nama organ tubuhnya, kemudian fungsinya apa. Jadi kita sambil buka kartu, sambil main tebak-tebakan, adik-adik boleh sambil mencatatnya di buku catatan. Tadi sudah apel, sekarang kita mau buka yang mana? Atau jeruk? Jeruk. Jeruk ya. Jeruk ini paling banyak sepertinya. Ini penggemar jeruk seperti paling banyak. Kita buka ya. Jeruk. Boleh? Alika Akila Asrofa. Boleh dibantu Kak Arbi bacakan pertanyaan dari jeruk? Tabung berotot yang bertugas sebagai alat pembusukan dan juga menyerap air dari usus halus. Apakah aku? Oke. Siapa yang bisa jawab? Nazwa mungkin? Apa jawabannya? Ada organ-organ atau alat-alat yang bekerja untuk mencerna itu. Coba tahu? Apa jawabannya tadi tuh ada yang tempat pembusukan dan juga menyerap air dari usus halus. Siapakah aku? Apa namanya? Siapa sih dia yang menjadi tempat pembusukan dan menyerap air juga? Silakan dijawab adik-adik. Lambung. Ada jawaban yang lain? Tadi sudah. Muhammad Faton tadi jawab apa? Usus besar. Usus besar. Tadi ada jawab ada yang temannya jawab lambung, kemudian Faton jawab usus besar. Ada lagi yang mau jawab? Usus besar. Usus besar. Usus besar sudah 2 orang ya yang menyebutkan lagi. Indri. Usus besar. Kartika Putri, apa kira-kira nih? Organ yang menjadi tempat pembusukan juga menyerap air dari usus halus. Fauzia Kartika Putri.
Usus kosong. Usus kosong. Usus? Kosong. Oke. Kira-kira usus itu tadi di mana ya posisinya? Di nomor berapa dia? Nomor 4, Pak. Nomor 1? 4. Nomor 4. Yakin ya? Yakin. Kita cek ya. Ya, Pak. Nah, benar sekali. Dia ada namanya usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai tempat pembusukan. Juga menyerap air yang dari usus halus tadi. Jadi dia dari usus halus dulu, baru masuk ke usus besar. Nah, disinilah terjadi pembusukan. Terjadi pembusukan. Kakak mau ajar adik-adik untuk main game untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem pencernaan pada Masih terdengar suara Kak Arbi? Masih terdengar, Oke. Pak. Ini video Kak Arbi tadi di sini agak macet ini jaringannya. Usus besar ya, yang tugasnya tadi itu untuk proses pembusukan. Dan juga menyerap menyerap air dari usus halus sebelum ini dikeluarkan dari anus. Tadi kan sudah kita buka tuh anusnya. Nah, itu tadi yang pertanyaan dari jeruk. Selanjutnya ada buah apa lagi nih yang belum kita buka? Anggur. Nah, sekarang tersisa anggur dan wortel. Kira-kira mau buka yang mana ya? Anggur. Kita buka anggur. Streng. Sheila, coba bantu Kak Arbi bacakan apa sih pertanyaan dari anggur? Akulah yang bekerja. Akulah yang bekerja. Silakan. Ya. Silahkan Sheila. Ini siapa ini? Ya, Sheila sudah dibuka ya mic-nya. Silakan bantu Kak Arbi bacakan pertanyaan dari anggur. Kelihatan? Akulah yang bekerja menghaluskan makanan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Siapakah aku? Mulut, lambung. Mulut, lambung. Mulut atau lambung nih? Lambung ya. Yakin ya lambung? Oke, lambung. Kira-kira lambung posisinya di nomor berapa? 3. Nomor 5? 3. Kita buka ya, 3 ya. Iya, benar sekali, lambung ada di nomor 3. Nah, ternyata organ ini berbentuk seperti kantung dia ya, seperti kantung. Nah, kemudian memiliki fungsi untuk menghaluskan dan mengolah makanan yang adik-adik makan tadi, yang makan rawon, yang makan telur dadar, kemudian makan daging, itu akan dihaluskan dan diolah secara mekanik dan kimiawi di dalam lambung. Nah,
proses pengolahannya ini dibantu juga dengan enzim. Jadi bahannya makanan yang adik-adik makan tadi itu ada di lambung ya. Ada lagi yang belum kita buka? Buah dan sayurnya? Wortel. Wortel. Wortel kita buka wortel ya. Oke. Aku tempat masuknya makanan. Di dalamku ada lidah dan gigi. Siapa aku? Mulut. Gimana? Ada di nomor berapa ya mulut? 1. Kita lihat. Benar. Mulut ada di nomor 1. Ternyata benar ya, di dalam mulut itu ada gigi, ada lidah, dan ada juga kelenjar ludah. Nah, ini adalah rongga atau organ tubuh yang pertama kali dimasuki oleh makanan. Tadi kan sudah kita lihat tuh ada. Nah, setelah dari sini, dari mulut turun ke kerongkongan, terus ke lambung, kemudian ke usus, lanjut lagi ke usus yang besar, dan akhirnya sampai di anus, dikeluarkan menjadi feses. Oke. Sudah semua kita buka kartunya? Sudah. Nah, ada berapa organ tadi yang kita berapa organ? 6. Kita sudah ini ya. Ada 6. Coba bantu Kak Arbi sebutkan satu persatu nama organnya tadi dari nomor 1 sampai nomor 6 apa saja? Yang pertama? Mulut. Terus setelah lambung, usus besar dulu atau usus halus dulu? Halus dulu atau besar dulu? Ayo. Masih belum kompak ya. Masih belum kompak. Setelah dari lambung, lanjut ke usus besar atau ke usus halus? Usus halus atau usus besar? Halus. Oke, setelah usus halus lanjut ke mana? Usus besar. Usus besar. Dan terakhir di anus. Oke, benar. Tadi juga melalui kartu-kartu yang kita buka tadi sudah disebutkan beberapa fungsi dari masing-masing organ ya. Mulut, kemudian kerongkongan apa fungsinya, lambung apa fungsinya, tadi sudah adik-adik sebutkan gitu, sudah baca. Nah, sudah ada yang mencatatkannya? Sudah. Nah, coba yang sudah mencatat coba diangkat. Mana? Kak Arbi mau lihat nih. Coba diperlihatkan ke kamera yang sudah mencatatkan. Iki, apa tangga? Apa ditonton tangga? Enggak Oke, ini Mila sudah menampilkan ya, ada catatannya. Kemudian yang lain, ini Paujiah juga sudah ternyata ya. Sudah ada mencatat. Hebat nih, rajin. Enggak, belum. Ini Faton Zaki. Mana? Coba angkat.
Wah, kan kertasnya putih jadi ketutup ini ya, virtual background-nya ya. Sila, tadi sepertinya juga mengangkat mana? Coba tunjukkan. Oke. Yang lain? Siapa lagi yang sudah mencatat? Kak, saya belum. Almaira Zulfa. Nanti Almaira coba di ini ya, coba dicatat dulu ya. Nanti di berikutnya ada lagi nih. Almaira juga bisa mulai mencatat di pelajaran berikutnya. Tadi kita sudah coba menebak apa saja sih nama organ dan fungsinya dalam proses pencernaan. Jadi yang adik-adik makan tadi pagi sebagai sarapannya seperti telur dadar, daging itu semuanya masuk ke tubuh, dicerna oleh masing-masing organ tubuh. Kemudian dengan fungsinya masing-masing. Pertama adik-adik masukkan ke mulut, dikunyah, kemudian masuk ke kerongkongan, ada gerakan yang tadi disebut peristaltik, mendorong makanannya sampai ke lambung. Kemudian di lambung ada proses pencernaan tadi menggunakan apa? Seperti apa pencernaannya di lambung? Enzim. Nah, dibantu enzim. Setelah dicerna dibantu enzim di dalam lambung, lanjut kemana tuh makanannya? Anus. Belum dong, belum sampai anus. Setelah dari lambung nih makanannya sudah sampai lambung, kemudian kemana lagi makanannya? Ke usus Halus. Usus halus. Kalau di usus halus apa yang terjadi? Ayo coba lihat catatannya. Makanannya sudah sampai di usus halus. Di usus halus pencernaan apa sih yang terjadi? Ada proses apa yang terjadi di usus halus? Tadi waktu kita buka-buka kartu sudah dijelaskan ya. Proses apa yang terjadi di dalam usus halus? Nah, di usus halus ada proses penyerapan sari-sari makanan, kemudian dialirkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah dari usus halus masuk ke mana? Usus besar. Usus 12 jari. Iya, usus besar atau usus 12 jari ya. Nah, di usus besar apa sih yang terjadi terhadap makanan yang kita makan tadi? Kalau di usus besar ada proses apa? Menyerap air. Pembusukan makanan. Menyerap air. Ya, tempat pembusukan. Benar, Fauzia. Terima kasih buat Fauzia. Di usus besar ada proses pembusukan dan penyerapan air dari usus halus. Setelah itu, dari usus besar kemana? Anus, benar. Sampai di anus maka dikeluarkanlah menjadi feses atau limbah itu ya. Nah, jadi adik-adik yang tadi itu dari kerongkongan sampai ke anus itu yang terjadi pada makanan kita, ada proses-prosesnya. Nah, selanjutnya Kak Arbi mau tampilkan sesuatu lagi nih. Tadi kita main tebak-tebakan dengan ada gambar-gambar buah. Sekarang Kak Arbi mau coba tampilkan sesuatu. Nah, nanti ketika kita Kak Arbi menampilkan ini yang belum melengkapi catatannya boleh sambil melengkapi ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa adik-adik gunakan untuk melengkapi catatannya yang belum lengkap.
Tadi kan tuh ada tuh ya beberapa orang yang masih belum mencatat. Nah, nanti di bagian yang sekarang adik-adik bisa sambil melengkapi catatannya. Bentar ya, ini internetnya agak. Aku adalah saluran terakhir dari pencernaan loh, mengeluarkan sisa limbah yang bisa diserap oleh tubuh dasar aku. Namanya apa? Anus 6. Kita buka ya. Kelihatan? Benar apa salah? Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, kita akan coba ulas kembali apa yang sudah kita pelajari dari video tadi, yang adik-adik lihat dari video, kemudian dari tebak gambar tadi, tebak wayang puzzle, menyebutkan nama organ dan fungsinya. Nah, kita coba ulas menggunakan games benar salah. Nah, untuk adik-adik yang catatan belum lengkap tadi, silahkan dilengkapi sambil bermain game benar salah. Nanti ada nih pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian bisa adik-adik catat pertanyaannya, kemudian nanti jawabannya dijadikan catatan. Nah, kita akan bermain benar salah nih. Apa sih pertanyaan pertama? Nah, dalam rongga mulut terdapat lidah dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut terdapat lidah dan kelenjar ludah. Apakah benar atau salah? Kita klik benar ya. Oke, benar. Benar, dalam rongga mulut terdapat lidah dan kelenjar ludah. Boleh dicatat ya, ternyata di dalam rongga mulut ada loh terdapat lidah dan kelenjar ludah. Selanjutnya, gerakan peristaltik terjadi di usus halus. Benar atau salah? Gerakan peristaltik itu terjadi di usus halus atau itu benar atau salah? Salah. Coba diingat-ingat tadi yang di kartu dan di catatannya. Salah? Kita lihat ya. Iya, benar. Jadi ternyata gerakan peristaltik ini terjadi di mana? Adanya gerakan itu di mana? Benar, di kerongkongan. Nah, boleh dicatat ya. Di kerongkongan ada gerakan peristaltik. Selanjutnya, anus merupakan tempat keluarnya feses. Benar atau salah? Benar? Benar atau salah? Oke. Kita cek ya. Tadi ya adik-adik pilihnya benar. Kita lihat. Benar. Boleh dicatat juga ya bahwa anus adalah merupakan tempat keluarnya feses. Nih, kerongkongan itu disebut juga esofagus, benar atau salah? Katanya, enggak, benar ya itu salah. Benar, salah? Benar. Oke, benar. Selanjutnya, tempat terserapnya sari-sari makanan adalah kerongkongan. Benar atau salah? Salah. Kita cek ya. Tadi pilihannya salah.
Yeay, benar. Jadi yang benar itu tempat terserapnya sari makanan di mana? Di usus halus. Nah, di usus halus benar. Boleh yang tadi belum mencatat boleh dicatat ya bahwa tempat terserapnya sari-sari makanan adalah di usus halus, bukan di kerongkongan ya. Selanjutnya, sayur dan buah adalah salah satu makanan sehat. Adalah makanan sehat. Benar ya? Yakin? Yakin? Benar. Oke, benar. Belum ada yang keliru nih jawabannya. Sepertinya sudah sangat hafal. Sarapan sangat penting untuk tubuh. Benar atau salah? Benar. Nah, tadi tuh ada temennya tuh yang belum sarapan, katanya sudah mulai sakit perutnya. Nah, makanya kita perlu sarapan pagi supaya kita bisa tetap sehat gitu ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan untuk yang Kak Arbi siapkan untuk mengulas fungsi-fungsi dari beberapa organ tubuh dalam proses pencernaan. Sudah mulai dicatat ya tadi ya? Ya. Yang tadi belum melengkapi, apakah sudah mulai mencatat? Boleh diangkat catatannya, ditunjukkan ke kamera. Oke, 1, 2, 3. Sopo sing lali ku. Oke ya, sudah ini ya, sudah mencatat ya. Berarti tadi ada 6 yang kita coba pelajari. Ada 6 organ dalam proses pencernaan. Ada beberapa organ lain, tapi pagi ini kita cuma pelajari 6 dulu. Nanti beberapa organ lain di sesi yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk membahas sesi yang berikutnya. Nah, di pagi ini kita 6 dulu. Ada kerongkongan, dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus dan usus besar, dan akhirnya di anus. Kemudian tadi juga adik-adik sudah bisa menyebutkan beberapa fungsi dari masing-masing organ. Nah, karena adik-adik sudah bisa menyebutkan dan mulai hafal begitu urutannya, mulai dari mulut sampai ke anus, urutannya sudah benar dan bisa menyebutkan dengan benar fungsi dari masing-masing organ tersebut. Kak Arbi punya tepuk nih sebagai ucapan terima kasih karena sudah bisa menyebutkan dengan benar dan mau menuliskannya sebagai catatan. Nama tepuknya Kak Arbi dan teman-teman biasanya nyebutnya dengan tepuk toge. Nah, nanti tepuk toge itu tepuk sekali, kemudian tuing, tuing begitu. Nah, nanti aba-abanya tepuk toge, tuing, tuing begitu. Nah, jadi untuk semua adik-adik yang sudah bisa menyebutkan dengan benar nama organ dan fungsinya dalam proses pencernaan, Kak Arbi mau beri tepuk toge yang banyak, 1 kilo toge. Nanti adik-adik ikuti ya, sesuai aba-aba Kak Arbi ya. Tepuk toge, twing, twing. Oke. Nah, Kak Arbi pagi ini membantu adik-adik begitu untuk belajar tentang 6 organ tubuh dan fungsinya. Mungkin nanti di lain waktu Kak Arbi akan bertemu lagi, menjadi tamu lagi di kelasnya adik-adik untuk materi-materi yang lain. Nah, begitu. Jadi
kali ini Kak Arbi cukupkan Udah ya. Mas Riko aja ya Pak. Mas Riko. Oh, jadi baik. Kak Arbi cukupkan pelajaran dari Kak Arbi. Selanjutnya Kak Arbi tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan Kak Arbi kembalikan ke Pak Muiz. Ya, terima kasih untuk Kak Arbi. Gimana tadi belajarnya? Seru enggak? Seru. Ada kabar-kabarnya gitu ya? Ya, sudah mencatat semuanya? Sudah ya. Nanti kalau pas pertemuan nanti akan ditanya lagi sama Bu Ani, sama Pak Muiz. Waktu tematik, catatannya akan dilihat. Tadi sudah kita belajar tentang pencernaan dari mulai mulut sampai ke terakhir anus dan proses-prosesnya. Alhamdulillah proses belajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Sebelum kita akhiri, minta tolong dong semuanya kameranya dinyalakan. Kita foto dulu bareng-bareng. Dan ini namanya 8943475761, siapa ini ya? Ngaji ya? Siapa ngaji? Ayo dinyalakan semuanya kameranya, akan difoto bareng-bareng. Nah, yuk siap-siap. 1, senyum dong. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Oke, ibu gurunya mana ini? Ada fotonya ini. Oke, lagi. 1. Pak Farhan nih. Kalian kelihatan Pak Farhan yang apa dan kelihatan kayak reok. Yuk, siap-siap foto lagi. 1, 2, 3, senyum. Mantap. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Untuk Kak Arbi ada yang mau disampaikan lagi? Sudah? Masih di mute itu kayaknya. Cukup Pak Muiz, sudah. Cukup ya, berarti kelas bisa saya akhiri ya. Baik, terima kasih untuk anak semuanya. Hari ini alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Doa mengakhiri majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.